Dulunya perusahaan ini berada di harga 1.825 per lembarnya. Itu terjadi pada 18 April 2019. Sedangkan kondisi sekarang, harga sahamnya telah anjlok drastis, tepatnya di harga 368 per lembar. Apakah memang perusahaannya menjadi kacau banget yang membuat harga sahamnya turun? Bagaimana perkembangan labanya dan lain-lain? Mari kita ulas di video kali ini. Perusahaan ini aslinya secara nama itu besar dan sudah listing lama di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini listing 24 Juli 1996 dengan harga awal 3.200 per lembar sahamnya. Namun perusahaan ini pernah melakukan stock split pada 21 Oktober 2004 dengan stock split 1:5. Perusahaan ini pernah mencapai laba 648 miliar pada 2019. Namun sampai kuartal 3 2024 labanya anjlok drastis ke 253 miliar. Gimana kalau kita lihat secara detail pendapatan perusahaan? Secara penjualan, perusahaan ini mengalami penurunan meskipun sangat kecil sekali dibandingkan tahun lalu, hanya turun 1% saja. Namun kalau kita detailkan dari pendapatan barang beli putus dan konsinyasi semuanya mengalami penurunan. Bahkan kalau kita cek dari informasi segmen based on wilayah pun mengalami penurunan. Salah satu hal yang oke dari perusahaan ini adalah mereka cenderung tidak punya hutang berbunga. Hal ini terlihat dari biaya keuangan perusahaan hanya 18,6 miliar dan itu pun bisa tercover dengan pendapatan keuangan di 99,6 miliar. Berdasarkan data public expose pada Juni 2024, perusahaan ini mengoperasikan 101 gerai. Jumlah gerai ini menurun kalau kita bandingkan dengan awal tahun 2023. Di awal tahun 2023 jumlah gerai mereka itu ada di 104. Jadi adanya pengurangan gerai atau penutupan gerai sebesar 3 gerai. Berdasarkan PI rasio rata-rata dalam 3 tahun terakhir 2021, 2022, dan 2023, perusahaan ini berada PI rasionya di 16,97 kali. Sedangkan kondisi saat ini PI rasio dari perusahaan itu ada di 7,62 kali saja. Jadi bisa dikatakan perusahaan saat ini terdiskon lebih dari 50% kalau kita bandingkan dengan PI rasio rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Salah satu hal yang menarik lagi dari perusahaan adalah mereka punya saham treasury sebesar 1,1 miliar lembar saham. Saham treasury ini hasil dari mereka melakukan buyback selama 4 periode. Perusahaan melakukan buyback sebanyak 4 kali, mulai dari 2015, 2017, 2022, dan yang terakhir pada Februari 2024 kemarin. Total kalau diakumulasikan pembelian rata-rata dari perusahaan itu senilai 732 per lembar sahamnya. Dalam public expose-nya, perusahaan pun juga menjelaskan di mana jatuh tempo saham treasury ini jatuh pada Mei 2026. Artinya saham treasury ini wajib dijual kembali ke masyarakat maksimal pada Mei 2026. Apa perusahaannya? Ramayana Lestari Sentosa. Kode sahamnya RALS. Gimana secara teknikal saham RALS? Kita akan ulas secara teknikal. Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kode saham RALS. Ditutup di hari Jumat 3 Januari 2025 di 368 per lembarnya. Dan kalau kita lihat di sini ya, setelah dia turun akhirnya di tanggal 19 Desember ya, itu bottomnya beberapa, kalau kita lihat ukur secara jangka yang panjang, terus ini sempat naik di tanggal 30 Desember disertai dengan volume yang kuat, tetapi di 2 Januari itu turun ya, tetapi volumenya kecil. Nah, ini pertanda yang bagus. Nah, kalau kita lihat ini memang secara tren ini masih downtrend ya. Ini masih downtrend. Akan tetapi ini tidak menutup kemungkinan nantinya si RALS ini kalau bisa lanjut naik lagi ya, kalau bisa lanjut naik lagi bahkan di dekat 382 ya, ini bisa aja jadi double bottom di sini ya si RALS, atau bisa saja dia turun dulu lagi untuk bikin yang namanya head, terus nanti dia kepentok 382 terus turun lagi untuk bentuk inverted head and shoulders. Dua pattern itu ya, double bottom, head and shoulder itu inverted head and shoulder itu salah satu
pattern pembalik, yang mana dari downtrend menuju ke naik ya, uptrend. Nah, ini kemungkinan dia seperti itu. Cuman karena melihat seperti ini, kita lihat terlebih dahulu gimana dia si RALS. Kalau kita lihat secara jangka pendek, selagi dia masih kuat di atas 386, misalnya ganti warna merah, si RALS ini masih oke aja sih ya. Jadi kalau besok Senin turun dekat 364 tuh sangatlah low risk. Bahkan harga sekarang pun low risk dengan target berapa? 382. Kalau sebelum 382 berapa ya di sini? Ini ada gap di sini di 378. Oke. Atau boleh di sini di ya 376. Nah, itu bisa jadi targetnya. Oke, stop loss di bawah 364, target 376 dan 382. Itu untuk RALS secara jangka pendek. Tetapi memang secara jangka panjang saham ini masih sangat downtrend. Bahkan kalau kita tambahin MA200, nah ini di bawah MA200 jauh. Jadi ini masih sangat downtrend kalau secara jangka panjang. Jadi itu secara teknikal saham RALS. Mungkin itu yang bisa saya share terkait saham RALS. Kondisinya memang saat ini murah, tetapi tidak menjadi jaminan tidak bisa murah lagi ke depannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk melakukan riset kembali. Sampai jumpa di video lainnya masih di channel Saham Setiap Saat.